Haleluya, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Pada sore hari ini kembali kita bersama-sama akan melakukan ibadah pendalaman Alkitab di minggu pertama pada bulan April. Marilah kita lebih bersemangat lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Bapa, hari ini di bulan yang baru Bapa, kami beroleh sukacita yang baru yang daripada Engkau. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Di hari-hari ke depan kami percaya masa depan penuh harapan, penuh sukacita dan kepastian janji di dalam firman-Mu akan tergenapi dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami akan mulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita bawa pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih
dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami Bapa. Pada sore hari ini kami rindu untuk menerima sabda firman-Mu. Kami membuka hati kami seluas-luasnya, supaya Tuhan Yesus, firman-Mu dapat masuk ke dalam kehidupan kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan bagi Engkau Bapa. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat kita beribadah, selamat kita bertemu kembali di Jumat pertama di bulan April. Kita akan mengadakan ibadah pendalaman Alkitab. Seharusnya kita sudah sampai di Minggu Pencintaan hari keempat, tapi saya akan ulangi dari pertama saja supaya semua kita sama-sama bisa mengikuti pelajaran kitab Kejadian ini. Puji Tuhan, Kejadian berasal dari bahasa Gerika atau Yunani, yaitu Geneseos. Artinya keturunan atau generasi. Sedangkan di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Breshit, ya. B-R-E-S-H-I-T. Breshit. Artinya pada mulanya, maksudnya adalah kekekalan. Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru, Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani. Kitab Kejadian adalah buku yang menceritakan permulaan-permulaan segala kejadian. Sumbernya juga silsilah keturunan atau generasi. Kitab ini adalah dasar atau akar pemberitaan-pemberitaan Allah kepada manusia. Dalam buku ini terdapat bibit-bibit penyataan rahasia Allah, dan bibit-bibit ini bertumbuh serta menjadi besar dan berbuah-buah di dalam seluruh Alkitab. Sampai buahnya yang sempurna dapat kita petik di dalam kitab Wahyu. Jadi kitab Kejadian boleh dinamakan tanah persemaian atau pembibitan Alkitab, ya. Poin yang kedua, penulis dari kitab Kejadian adalah Nabi Musa. Terdapat di dalam Injil Lukas. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayatnya yang ke-44, firman Tuhan berkata, Ia berkata kepada mereka, Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, ya. Di Bukit Torsina, Nabi Musa menerima pernyataan langsung dari Allah. Ini juga tertulis di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 37 dan 38. Bapak Ibu Saudara bisa dibaca masing-masing di rumah, ya, mengingat waktu terbatas. Ini adalah buku yang pertama dari 5 buku Taurat atau Pentateuch. Penta artinya 5, tuk artinya buku, ya. Suatu hikayat yang besar, bukan suatu cerita dongeng atau sajak atau syair, ya, melainkan merupakan ilham dari Roh Kudus, ya. Nabi Musa menuliskan kitab Kejadian. 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 21, ya. Bisa dibaca nanti di rumah masing-masing. Yang ketiga, poin ketiga dari pelajaran kitab Kejadian adalah waktu penulisan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian ditulis pada tahun 1491 sebelum Kristus. Sebenarnya ini ada gambarnya, tapi tidak bisa saya tampilkan, ya, karena peralatan yang terbatas. Yang keempat, berita atau isi dari kitab Kejadian adalah bagi yang dosa disediakan keselamatan. Kejatuhan manusia dalam dosa dapat diatasi oleh keselamatan dari Allah, ya. Dosa manusia dan langkah pertama dari Allah di dalam menyelamatkan atau penebusan
Allah. Kalimat pertama di kitab Kejadian dituliskan, pada mulanya Allah menciptakan. Kita bandingkan dengan kalimat penutup di kitab Kejadian tentang Yusuf. Kitab Kejadian di akhir pasal terakhir, kalimat terakhir dituliskan, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Jadi kesimpulannya, berita atau isi dari kitab Kejadian adalah Allah menjadikan segala sesuatu dengan indah atau sempurna, tetapi dosa menimbulkan kematian. Kata kunci dari Kejadian sampai Wahyu dalam Alkitab adalah anugerah. Kata kuncinya. Poin yang kelima, kata kunci dari kitab Kejadian adalah permulaan atau keturunan. Permulaan-permulaan di dalam kitab Kejadian ada 10 hal yang saya pelajari di sekolah Alkitabnya. Yang pertama adalah permulaan penciptaan. Itu ditulis di Kejadian 1 ayat 1. Yang kedua, permulaan manusia. Kejadian 1 ayat 27. Yang ketiga, permulaan Sabat. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Sabat sudah ada sebelum Taurat. Menurut Advent, Sabat dimulai dari Torsina. Matius 11 ayat 28 dan 29. Yang keempat, di kitab Kejadian juga ada permulaan pernikahan yang kudus. Tertulis di Kejadian 2 ayat 22 sampai 24, yaitu tentang Adam dan Hawa. Yang kelima, permulaan dosa. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Yang keenam, permulaan korban-korban demi keselamatan. Itu dituliskan di dalam Kejadian 3 ayat 21. Yang ketujuh, permulaan nubuat. Kejadian 3 ayat 15. Yang kedelapan, permulaan masyarakat. Tertulis di Kejadian 9 ayat 1 sampai 6. Yang kesembilan, permulaan bangsa-bangsa. Tertulis di Kejadian pasalnya yang ke-11 ya. Mengingat waktu yang singkat, sekali lagi Bapak Ibu bisa membaca sendiri di rumah ya, bisa mempelajari kembali. Yang terakhir, yang ke-10 adalah permulaan Israel, bangsa Israel. Tertulis di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, itu pendalaman Alkitab kita sore hari ini, kitab Kejadian. Di waktu-waktu selanjutnya kita akan meneruskan di Jumat pertama setiap bulannya ada ibadah pendalaman Alkitab. Puji Tuhan, mari sama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan. Sampai sore hari ini kami masih berada dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih kami boleh beribadah sore hari ini, walaupun kami tidak di gereja, tapi di rumah kami masing-masing. Firman Tuhan datang dalam hidup kami, meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan, supaya pengetahuan firman Tuhan kami boleh semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin bertambah-tambah hikmat yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya berkat-berkat firman Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.